Al-Quran itu begitu ayat turun, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sehingga dihafal oleh para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya hadir untuk kembali membicarakan persoalan yang berkaitan dengan ulumul Quran. Hari ini topik yang akan kita angkat adalah tentang nasikh wal mansukh. Sering kita mendengar persoalan nasikh mansukh ini di masyarakat. Sebenarnya apa sih nasikh mansukh itu? Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, pertanyaannya adalah apakah benar di dalam Al-Quran itu ada yang mansukh? Atau dalam bahasa awam, apakah benar di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dihapus atau ada hukum-hukum yang dihapus? Sebelum kita ke sana, hadirin yang berbahagia, marilah kita lihat dari kata-kata naskh. Naskh itu artinya pengganti. Naskh itu artinya penukar. Naskh itu artinya penghapus. Kemudian kata mansukh itu artinya diganti atau ditukar atau dihapus. Jadi kalau kita bicara nasikh mansukh, ini hal-hal yang terkait dengan persoalan itu. Apakah benar ada ayat Al-Quran yang diganti? Apakah benar ada hukum di dalam Al-Quran yang diganti atau ditukar atau dihapus? Ini dulu dari kata nasikh dan mansukh ini kita pahami. Misal ada ayat mengharamkan sesuatu, lalu datang ayat lain menghalalkan, maka ayat yang pertama ini mansukh hukumnya dengan ayat yang datang kemudian. Jadi ini contoh dari sisi bahasa, dari sisi kata, antara kata nasikh dan mansukh. Secara umum, lafadz nasikh mengandung beberapa makna. Ada yang memberi makna nasikh itu adalah izalah. Izalah itu menghilangkan artinya. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 52. Fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu tsumma yuhkimullahu ayatih. Kata-kata fayansakhu di dalam Al-Hajj ini adalah bermakna izalah, bermakna menghilangkan. Yang kedua, kata nasikh juga berarti tabdil. Tabdil itu mengganti atau menukar. Wa idza badalna ayatan makana ayatin. Seperti yang tertera di dalam surat An-Nahl ayat 106. Maaf, ayat 101. Kemudian makna yang ketiga tahwil. Tahwil itu memalingkan. Jadi kalau dilihat dari sini ada izalah, ada tabdil, ada tahwil.
Ada yang bermakna nakola. Nakola itu menukil, menukilkan. Nasahtul kitabah. Jadi nasahtul kitabah, kata-kata nasah, tetapi berarti saya menukil kitab ini. Jadi ini kita sedang membicarakan bagaimana pemaknaan dari sisi bahasa, dari makna secara umum, lalu dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Makanya tadi kalau kita bicara nasih mansuh itu, misalnya dalam kalimat yang sederhana, jadi ada ayat mengharamkan sesuatu, lalu datang ayat lain menghalalkan. Maka ayat yang pertama ini mansuh, dihapus. Ya, karena ada ayat yang datang kemudian. Jadi ini ilmu. Nah, ilmu ini terkait dengan perangkat yang dikaitkan dengan bagaimana kalau kita menafsirkan Al-Quran. Ini satu alat ya, satu alat supaya kalau kita menafsirkan ayat Al-Quran itu mempunyai alat ini. Alat ini apa? Ilmu nasih mansuh. Jadi perangkat untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu sangat banyak. Nah, di antaranya pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ini bagian dari ilmu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita perdalam, dan kemudian kaitannya dengan ayat Al-Quran. Nantinya pada saat kita ingin menafsirkan ayat Al-Quran, kita belajar ilmu nasih mansuh ini. Ya. Al-Quran menggunakan lafadz nas di segala tempat adalah sesuai dengan makna yang asli. Oleh karena itu mentakrifkan nasikh, mendefinisikan nasikh dengan raf'ul hukmi asy-syar'i bidalilin syar'iyyin, mengangkat suatu hukum syara' dengan dalil syara'. Ini adalah dalam bahasa ilmunya adalah tahdid istilahi, batasan istilah. Jadi kalau ada yang mengatakan apa sih? Ini kata ulama ini ya, diantaranya di dalam bukunya Profesor Dr. Subhi Salih, buku Mabahis fi Ulumil Quran, Raf'ul hukmi asy-syar'i bidalilin syar'iyyin. Jadi mengangkat suatu hukum syara' dengan dalil syara'. Ya. Jadi memang ini mungkin agak jelimet, agak harus jeli ketika kita melihat ini. Perbedaan pendapat dalam menetapkan definisi nas, para hadirin yang berbahagia, ini kalau bahasa Jawanya itu masih muter-muter di dalam definisi. Jadi perbedaan pendapat dalam menetapkan definisi nas ini menimbulkan beberapa diskusi. Ya. Yang pertama diskusinya adalah nasikh itu hanya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka dianggap tidak salah kalau ada ayat Al-Quran menasah ayat Al-Quran. Ya. Ini aja nanti kalau kita merunut pendapat Abu Muslim Al-Asfihani itu tidak bisa. Ya. Tetapi baiklah, kita ke sini dulu saja. Jadi perbedaan pendapat menetapkan definisi nasikh menimbulkan beberapa persoalan, menimbulkan beberapa diskusi yang panjang. Yang pertama, nasikh itu hanya ada di dalam Al-Quran, dan yang menasah adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, kebanyakan ulama berpendapat bahwa as-sunnah boleh dinasah oleh Al-Quran. Jadi kalau as-sunnah itu kan hadis, ucapan Nabi, qaulur Rasul, ucapan Rasulullah. Oh, itu boleh. Seandainya ada ayat Al-Quran yang menasah, menghapus, itu boleh. Contohnya seperti puasa Asyura diganti dengan
puasa Ramadan. Jadi puasa Asyura itu sebenarnya merupakan puasa yang landasannya adalah Rasul, landasannya adalah sunnah Nabi. Ya, jadi kemudian itu dinasah dengan saumu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi contoh yang kedua, para hadirin yang berbahagia, kebanyakan ulama berpendapat as-sunnah bisa dan boleh dinasah dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, saya kutip pendapat Syafi'i bahwa As-Syafi'i menyatakan tidak membenarkan menasah Al-Quran dengan hadis. Menasah Al-Quran dengan sunnah, kata Imam Syafi'i, tidak boleh. Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi daripada as-sunnah. Karena Al-Quran kedudukannya lebih tinggi, hadis tidak bisa menghapus ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu qat'i, maka as-sunnah tidak bisa menggantikan Al-Quran. Ini kata Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat, kebanyakan ulama membolehkan menasah sunnah dengan sunnah. Bagaimana kalau ada sunnah yang mengatakan begini, kemudian sunnah ada lagi yang datang berikutnya mengatakan begini? Para ulama menyatakan, kebanyakan ulama membolehkan menasah as-sunnah dengan as-sunnah. Hadirin yang berbahagia, persoalan muncul kembali, apakah sebenarnya ada nasih mansuh itu? Soal ini di lingkungan ulama Islam terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahwa nasih mansuh di dalam Al-Quran itu diterima akal. Dan hal ini terjadi. Artinya apa? Artinya nasih mansuh itu ada di dalam Al-Quran. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 106, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Ya. Apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Jumhur ulama mengatakan nasih mansuh itu ada. Jadi kalau dengan bahasa yang lugas seperti itu. Jadi jumhur ulama mengatakan nasih mansuh itu ada. Itu pendapat yang pertama. Ketika kita tanya apakah nasih mansuh itu ada. Yang kedua, pendapat Abu Muslim Al-Asfihani. Beliau berpendapat bahwa kita ini tidak boleh mengatakan nasih mansuh secara umum. Ya. Beliau membatalkan beberapa macam nas yang menurut pendapatnya berlawanan dengan Al-Quran, surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu mim baini yadaihi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamidin. Yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan, baik di depan maupun dari belakang. Al-Quran itu semuanya benar, tidak ada yang bisa dibatalkan, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ini ayat ini dipakai oleh Abu Muslim Al-Asfihani. Ya. Karena apa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hal ini tinggal kita mau menggunakan pendapat siapa.
Kalau jumhur mengatakan nasih mansuh itu ada. Abu Muslim al-Asfihani mengatakan tidak bisa dikatakan seperti apa yang dikatakan jumhur, secara umum itu tidak bisa. Lalu bagaimana? Kata Abu Muslim al-Asfihani, yang ada adalah tahsis. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwa yang dimaksud nas itu adalah tahsis. Tahsis itu apa? Tahsis itu adalah kalau ada ayat yang bersifat am, kalau ada ayat yang bersifat umum, maka misalnya ada ayat kemudian yang datang itu bersifat khusus. Makanya dia katakan yang ada adalah tahsis. Jadi ini diskusinya orang-orang tafsir hadis ketika membahas mabahis fi ulumil Quran, pas babnya tentang nasih mansuh. Mudah-mudahan pendengar, pemirsa, hadirin yang berbahagia bisa mencermati ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan dengan pembagian nasakh. Para ulama membagi nasakh ini dalam beberapa kategori. Yang pertama, naskhul Quran bil Quran. Menasah Al-Quran dengan Al-Quran. Menghapus ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, naskhul Quran bis sunnah. Menghapus ayat Al-Quran dengan sunnah. Yang dihapus apanya? Yang dihapus bisa jadi qiraahnya, bisa jadi hukumnya. Yang ketiga pembahasannya adalah naskhus sunnah bil Quran. Ya. Sunnah dihapus dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, naskhus sunnah bis sunnah, menghapus sunnah dengan sunnah. Jadi ada 4 ini, ya ini menggunakan idiom berbahasa Arab semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi bagian dari ilmu yang Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, hari ini kita mencoba menelaahnya dari dekat. Yang pertama, pembagian nas adalah naskhul Quran bil Quran. Wa hadzal qism muttafaqun ala jawazihi. Bagian ini para ulama sepakat boleh. Ya. Muttafaqun ala jawazihi wa wuqu'ihi minal qailina bin naskhi. Jadi menghapus ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, ya, muttafaq ala jawazi, sepakat bolehnya, wa wuqu'ihi dan terjadinya, sepakat itu terjadi dan sepakat itu boleh. Minal qailina bin naskhi, bagi mereka yang percaya atau meyakini memang nasih mansuh itu ada. Fa'ayatul i'tidad bil khawli mathalan nusikhat bi ayatil i'tidad bi arba'ati ashurin wa asra. Contohnya, mana sih yang secara hukum ada hukum Al-Quran yang dinasah ya, oleh ayat yang lain? Disebutkan di sini ayat iddah. Iddah itu kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Iddah itu masa tunggu. Ayat iddah 1 tahun misalnya, itu nusikhat bi ayatil i'tidad bi arba'ati ashurin wa asra. Itu dinasah, dihapus dengan ayat tentang iddah yang menjelaskan bahwa iddah wanita itu 4 bulan 10 hari. Jadi ini contohnya simpel, singkat, tapi sebagai pengetahuan awal untuk para hadirin yang berbahagia,
Mudah-mudahan ini menjadi semakin jelas. Jadi nashul Quran bil Quran itu ada, itu boleh. Contohnya ayat iddah yang dikatakan 1 tahun itu dinasah, dihapus dengan ayat iddah arba'atu ashurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Maka sekarang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tanya iddah itu berapa lama? Oh, iddah itu 4 bulan 10 hari. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah nashul Quran bis sunnah. Ada 2 ini, dibagi 2. Jadi nashul Quran bis sunnah ini dibagi 2. Nashul Quran bis sunnah al-ahadiyah. Yang kedua, nashul Quran bis sunnah al-mutawatirah. Nashul Quran bis sunnah al-ahadiyah, menghapus Al-Quran dengan sunnah ahad, atau kita kenal dengan hadis ahad. Wal jumhur ala adami jawazihi. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh Al-Quran kok dinasah, Al-Quran kok dihapus dengan sunnah ahad. Ya. Li'annal Quran mutawatirun, karena Al-Quran itu mutawatir. Lah kok ini hadis ahad mau menghapus Al-Quran? Ya tidak boleh. Ya. Li'annal Qur'ana mutawatirun yufidul yakin. Al-Quran itu mutawatir. Ya. Mutawatir itu apa toh? Mutawatir itu, ya kalau hadis mutawatir itu diriwayatkan terus menerus, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Al-Quran itu begitu ayat turun, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat, sehingga dihafal oleh para sahabat. Oleh karena mutawatir, yufidul yakin, memberikan faedah yakin. Ya. Sementara wal ahadi madnunun, sementara sunnah ahadiyah atau hadis ahad itu madnunun, penuh dengan persangkaan. Wala yasihu raf'ul ma'lumi bil madnuni. Maka tidak sah menghilangkan yang sudah maklum, dihilangkan dengan bil madnuni, yang penuh persangkaan. Al-Quran itu mutawatir, Al-Quran itu yakin, kita percaya, tidak bisa kok dihapus dengan hadis ahad. Inilah pembagian yang pertama dari nashul Quran bis sunnah, menghapus ayat Al-Quran dengan sunnah. Ini tadi yang sunnah ahadiyah atau hadis ahad. Bagaimana yang kedua? Nashul Quran bis sunnah al-mutawatirah. Wah, ini bicara ilmu betul ini ya. Menghapus ayat Al-Quran dengan hadis mutawatir. Wa qad ajazahu Malikun wa Abu Hanifata li'annal kul wahyun. Loh, Malikun wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Jadi Al-Quran dihapus hukumnya dengan sunnah mutawatirah, dengan hadis mutawatir. Itu katanya boleh. Kata siapa? Kata Imam Malik, kata Abu Hanifah. Karena hadis mutawatir, as-sunnah al-mutawatirah, itu katanya wahyu, li'annal kul wahyu. Dalilnya an-najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang tergerak dalam hati Rasul bukan dari hawa nafsunya, tetapi semuanya itu adalah wahyu. Ini yang dipakai dalil oleh
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah gitu ya. Wa mana'ahu as-Syafi'i. Mana'ahu itu mencegah. Artinya apa? Imam Syafi'i tidak mau berpendapat seperti pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i berpendapat bahwa nashul Quran bis sunnah al-mutawatirah itu tidak bisa. Al-Quran hukumnya dihapus dengan sunnah mutawatirah, bagi as-Syafi'i tidak bisa. Termasuk ahli zahir wa Ahmad. Ya, termasuk ahli zahir dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini diskusi ini kalau sudah melihat pikiran-pikiran para imam madhab ini macam-macam pendapatnya ya. Oleh karena itu kita memang belajar agama ini ya tidak bisa lepas dari khazanah keilmuan para imam madhab. Jadi ketika kita bicara ulumul Quran, yang hari ini kita sedang membahas nasikh mansukh, tidak bisa lepas dari melihat bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Asy-Syafi'i. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari ilmu, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari upaya kita belajar terus-menerus berkaitan dengan khasanah keilmuan. Ya. Mengapa begitu? Mengapa Asy-Syafi'i, ahli zahir, Ahmad mengatakan tidak bisa? Sunnah mutawatirah kok menghapus Al-Quran itu tidak bisa. Ya. Ya. Jadi katanya as-sunnah laisat khairan minal Quran. Sunnah itu tidak lebih baik dari Al-Quran. Al-Quran lah yang terbaik dan Al-Quran lah yang dijadikan pijakan nomor 1. Jadi sunnah sekalipun mutawatir, hadis sekalipun mutawatir tidak bisa menghapus Al-Quran. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan yang ketiga. Jadi ini judul besar tentang naskhus sunnah bil Quran. Menghapus sunnah dengan Al-Quran. Bolehkah adanya hadis atau as-sunnah yang hukumnya dihapus oleh Al-Quran? Jawabannya wa yujizuhu al-jumhuru. Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama memperbolehkan. Ya tadi kalau kita lihat paragraf sebelum ini yang poin kedua, tentunya kita bisa membandingkan antara yang kedua dan ketiga. Wa yujizuhu al-jumhur. Jadi jumhur ulama memperbolehkan ya naskhus sunnah bil Quran. As-sunnah dihapus dengan Al-Quran. Hukum sunnah dihapus dengan hukum Quran. Karena Al-Quran itu paling tinggi kedudukannya. Fattawajjuh ila baitil maqdis kana tsabitan bis sunnah. Menghadap ke Baitul Maqdis itu berdasarkan ketetapan sunnah Nabi. Jadi dulu Rasulullah ketika di Madinah kan pernah sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian karena itu sunnah Nabi, walaisa fil Quran ma yadullu alaih. Dan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menunjukkan itu. Artinya apa? Artinya at-tawajuh ila Baitil Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis itu tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi itu sunnah. Ya, jadi itu sunnah. Ya. Waqad nusikha bil Qur'an fi qaulihi ta'ala, kemudian sunnah ini dinasah atau dimansuh, dihapus dengan Al-Qur'an. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Surat Al-Baqarah ayat 44. Ya, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke satral masjidil haram,
tengah-tengahnya Masjidil Haram, arahnya Masjidil Haram, gitu. Jadi kalau kita bicara satrul Masjidil Haram ini ada dua, bisa Ainul Ka'bah, bisa Jihadul Ka'bah. Ya kalau kita di sini di Demak ini, kebetulan di Demak ini acaranya, ya kita menggunakan pendapat siapa? Kalau kita mau menggunakan pendapat Syafi'i, harus Ainul Ka'bah, harus ke tubuhnya Ka'bah, ke fisiknya Ka'bah. Tapi ulama-ulama Hanafiyah mengatakan Jihadul Ka'bah, arahnya saja. Makanya orang Demak kalau sholat terus pokoknya madhep ngulon, bismillah, mantep, yakin, tidak ada masalah. Tetapi kalau menurut Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah juga sama, harus Ainul Ka'bah. Baik, kita tidak sedang membicarakan itu, tapi sedang membicarakan nasikh mansukh. Jadi ini contoh dari naskhus sunnah bil Quran. Hukum menghapus sunnah dengan Al-Quran. Jumhur mengatakan boleh. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua kalau tadi tentang menghadap ke kiblat sholat, yang kedua adalah tentang puasa. Jadi wa wujubu shaumi yaumi Asyura kana tsabitan bisunnah. Jadi puasa Asyura itu ditetapkan berdasarkan sunnah. Wa nasaha biqaulihi, kemudian dinasah dengan ucapan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan rembulan minkum, ya, maka berpuasalah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pembagian nasah yang keempat adalah naskhus sunnah bis sunnah. Bagaimana hukumnya? Sunnah dimansuh dengan sunnah. Yang pertama, naskhun mutawatiratun bimutawatiratin. Yang kedua, naskhu ahad bi ahad. Yang ketiga, naskhu ahad bi mutawatir. Yang keempat, naskhu mutawatir bi ahad. Jadi ini dibagi-bagi. Ya. Ini di dalam buku Profesor Dr. Subhi Soleh, di situ dikatakan wattalath al-ula jaizatun. Tiga yang pertama itu boleh. Apa tiga yang pertama? Naskhun mutawatiratun bimutawatirah. Jadi kalau ada hadis mutawatir, dihapus dengan hadis mutawatir, boleh. Naskhu ahad bi ahad, boleh. Hadis ahad dihapus dengan hadis ahad, boleh. Naskhu ahad bimutawatir, menghapus hadis ahad dengan hadis mutawatir, boleh. Amma nau'ur rabi, nah ini yang keempat ini terjadi khilaf. Naskhu mutawatir bi ahad. Hadis mutawatir kok dihapus dengan hadis ahad. Ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Hadis mutawatir lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hadis ahad. Jadi saya kira itu. Jadi sekilas pembagian nasah ada 4 ya. Saya ingatkan kembali, ada 4 pembagian nasah. Yang pertama, naskhul Quran bil Quran, menghapus ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Apakah hukumnya yang dihapus atau apanya? Yang kedua, naskhul Quran bis sunnah. Maaf saya mengulang, menghapus Al-Quran dengan sunnah, tadi sudah kami singgung. Kemudian yang ketiga, naskhus sunnah bil Quran, menghapus sunnah dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, naskhus sunnah bis sunnah. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang dimuliakan Allah, sampai pada pembagian nasah dalam Al-Quran. Jadi nasah yang tadi saya sebutkan lebih kepada sebuah disiplin ilmu pembagiannya. Tetapi yang akan saya sampaikan yang terakhir ini adalah bagaimana Al-Quran itu sendiri. Pembagian nasah dalam Al-Quran itu sendiri seperti apa? Ada 3.
Yang pertama naskhut tilawah wal hukmu ma'an. Dihapus tilawahnya, dihapus bacaannya, dan hukumnya secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, naskhul hukmi wa baqa'it tilawah. Dihapus hukumnya, tetapi bacaannya masih ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, naskhut tilawah ma'a baqa'il hukmi. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang terakhir ini tidak semakin menambah rumit kepada panjenengan semua, tetapi saya akan mencoba menjelaskan naskhut tilawah wal hukmu ma'an. Dihapus bacaannya dan hukumnya sekaligus. Misalnya tentang masalah susuan. Ya. Jadi ada di dalam keterangan ini marawahu Muslimun wa ghairuhu an Aisyah qalat kana fi ma unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuhrimna fanusihat bi khamsi ma'lumatin. Jadi ada penjelasan di dalam hadis bahwa susuan yang menimbulkan haramnya dinikah itu ada 10 isapan. Jadi kalau ada seorang bayi, dia mengisap susu kepada ibunya, itu berarti menjadi rodok, menjadi sepersusuan. Ya. Itu batasannya 10 sedotan. Maaf ini bahasa saya begitu. Asara rodoatin itu 10 sedotan. Ya. Kemudian itu dihapus dengan 5 susuan. Ya. Nah, ini apa yang dijelaskan oleh Muslim, marawahu Muslim ini, ya, zahiruhu baqa'ut tilawah wa laisa kadzalik. Secara zahir sepertinya ini bacaannya baqa' masih, tetapi tidak demikian. Fa innahu ghairu maujudin fil mushafil Utsmani. Karena kita tidak menemukan di dalam mushaf Utsmani itu tidak ada berkaitan dengan persoalan ini. Ya. Wa ujiba bi annal murad qaribul wafat. Kemudian dijawab bahwa apa yang dikehendaki dalam keterangan ini dekat dengan kewafatan Nabi. Oleh karena itu, ini masuk dalam kategori yang pertama. Naskhut tilawah wal hukmu ma'an. Jadi bacaan itu tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Jadi memang ini bicara nasikh mansuh, tetapi lalu bicara tentang rodok. Rodok itu menyusu. Bacaannya tidak ada, di dalam ayat Al-Quran tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya ini adalah pembagian Al-Quran dalam konteks nasikh mansuh yang apa? Yang naskhut tilawah wal hukm. Dihapus bacaannya, dihapus pula hukumnya. Makanya kalau belajar fikih tentang rodho'at ini kan terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha itu. Berapa sih sedotan yang mengharamkan, yang itu bisa dianggap sebagai rodho'? Ya, tapi saya tidak akan bicara itu terlalu jauh. Tapi ini sebagai pengantar awal Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang tidak jurusan tafsir hadis atau apalagi yang tidak jurusan fakultas agama, tentunya akan rumit memahami ini. Tapi setidak-tidaknya hari ini saya menyampaikan ini adalah ilmu, ini adalah perangkat. Di dalam rangka apa? Kalau kita menafsirkan Al-Quran, salah satu perangkatnya adalah ini. Ilmu nasikh mansuh. Kemarin kita sudah menjelaskan ilmu asbabun nuzul. Yang kedua, pembagian nasah dalam Al-Quran adalah naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya dihapus, tapi bacaannya masih. Ya, tadi sudah dijelaskan. Naskhu hukmi ayatil idah bil qaul, maka baqa'i tilawatiha wa hadza huwal ladzi
alafat fihi al-kutub wa dzakara al-muallifuna fihi al-ayat al-muta'addidah wa tahqiq annaha qalilatun kama bayyana dzalik al-qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi. Tadi sudah kita singgung hukum iddah ya. Jadi hukum 1 tahun itu dihapus, tadi sudah kita jelaskan gitu ya. Tilawahnya masih ya, bacaannya masih. Kemudian yang ketiga, naskhut tilawah ma'a baqail hukmi, dihapus bacaannya tetapi hukumnya masih. Contohnya apa? Waqad dzakaru lahu amthilatan katsiratan minha ayatur rajm. Waqad dzakaru lan teman-teman nutur sapa para ulama lahu maring contoh iki amthilatan contoh katsiratan kang akeh minha iku setengah saking amthilatan katsiratan ayatur rajmi ayat rajm. Jadi yang ketiga ini pembagian nasakh dalam Al-Quran itu adalah naskhut tilawah, menghapus bacaannya, ma'a baqail hukmi, dengan tetapnya hukum atau hukumnya masih berlaku. Contohnya apa? Tilawah yang dihapus itu, yang dihapus adalah asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini kata jumhur ulama, ini adalah ayat yang sudah dihapus. Kalau kita ngecek di dalam Al-Quran ayat ini tidak ada as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalan minallah. Tidak ada dalam Al-Quran ini. Karena apa? Karena ayat ini sudah dihapus. Tetapi hukumnya masih ada. Hukum itu ada di mana? Di dalam surat An-Nur ayat 2. Apa ayatnya? Az-zaniyatu waz-zani. Nah itu ya, dan seterusnya. Monggo nanti dilihat di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang kedua. Hadirin, hadirat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Sekilas kita sedang membahas ilmu yang ada di dalam ulumul Quran, yakni ilmu nasikh mansukh. Mudah-mudahan yang sedikit ini di bulan suci Ramadan ini, dengan sedikit waktu yang kami sampaikan dengan penjelasan yang sederhana, mungkin agak ribet, tetapi harapan saya tidak ribet. Kalau panjenengan merasa ribet, berarti ayo belajar lagi. Ya, ayo belajar lagi, kita buka lagi kitabnya, kitab Mabahis fi Ulumil Quran, bisa yang karya Profesor Dr. Subhi Salih, bisa yang karya Mana Al-Qatan. 2 kitab ini yang menjadi standar ketika kami menulis ini, ketika kami menyampaikan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendapatkan ridha Allah sebagai upaya kita mempelajari ilmunya, sebagai harapan dan doa mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita bisa lebih intens, bisa lebih paham ketika memaknai Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Allah yang jumlahnya 6.666 ayat. Demikian harapan saya. Segala kekurangan, segala kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada saya. Dan saya doakan para hadirin yang berbahagia, panjenengan semua juga dilimpahi ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat dalam rangka lillahi kalimatillah. Demikian sekali lagi, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.